Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Naila Yohanda Putri. Perkenalkan, nama saya Naila Yohanda Putri. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Keltex Riau dengan program studi Sistem Informasi. Nah, pada kali ini saya ada tugas nih untuk membuat video instalasi Laravel. Langsung saja ya teman-teman, apa sih Laravel itu? Nah, Laravel itu merupakan sebuah framework PHP yang bersifat open source nih teman-teman. Dan berbasis arsitektur MVC, yang berarti model, view, dan controller. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita akan menginstalasi Laravelnya. Selanjutnya, persiapan awal, kita akan menginstalasi yang namanya Laragon. Nah, di sini saya sudah menginstalasi Laragon nih teman-teman. Nah, di sini saya sudah menginstalasi Laragon nih teman-teman dengan versi 6.0. Oke, teman-teman. Nah, sebelumnya Laragon ini merupakan aplikasi web server lokal nih teman-teman. Kenapa saya menginstal Laragon yang versi 6.0? Itu karena yang versi terbarunya saat ini sudah berbayar teman-teman, sudah ada lisensinya. Walaupun dia masih open source nih teman-teman. Tapi saya cukup menggunakan yang versi 6.0 saja. Nah, sebelum instalasi Laragon teman-teman, pastinya teman-teman harus membuat folder baru teman-teman. Bebas namanya apa saja. Lalu di dalam folder ini akan dimasukkan folder Laragonnya teman-teman seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin mengetahui Laragon teman-teman versi berapa, maka kita buka Laragon terlebih dahulu. Oke, kita klik kanan, PHP. Ini versi PHP 84.12 ya teman-teman. Nah, di bagian sini juga sudah terlihat versi Laragonnya nih teman-teman. Teman-teman, selanjutnya setelah teman-teman berhasil menginstal Laragon, maka selanjutnya teman-teman menginstal yang namanya Composer nih teman-teman. Composer ini untuk mengelola pemasangan library dan package pihak ketiga untuk PHP-nya ini teman-teman. Nah, untuk teman-teman mendownload komposernya, teman-teman boleh mencari di web browser ya teman-teman dengan mengetikkan komposer. Lalu teman-teman bisa mendownload komposernya. Nah, setelah teman-teman menginstal komposer, pastinya teman-teman harus mengetahui apakah komposer itu sudah terinstall atau belum nih teman-teman. Selanjutnya teman-teman membuka yang namanya command prompt atau bahasa Indonesianya prompt perintah nih teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengetikkan komposer ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, maka komposer berarti sudah berhasil terinstall ya teman-teman dengan kalau saya versi komposernya 2.8.12 nih teman-teman. Selanjutnya kita akan menginstalasi Laravel nih teman-teman. Sebelum menginstalasi Laravel, teman-teman harus menghidupkan yang namanya extension zip nih teman-teman. Atau mengaktifkannya ya teman-teman. Nah, kita buka Laragonnya, kita klik kanan, lalu PHP, extension. Nah, di sini saya sudah hidup ya teman-teman. Cukup teman-teman klik saja zipnya. Nah, teman-teman, ini untuk package installer Laravelnya ya teman-teman. Teman-teman cukup mengetikkan Composer Global Require Laravel Installer nih teman-teman. Jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil ya teman-teman. Ini versi 4.5 nih teman-teman. Nah, sebelumnya saya juga sudah menginstal project ya teman-teman. Teman-teman cukup menginstal project di terminal Laragon. Sudah bisa ya teman-teman. Teman-teman cukup klik terminalnya.
Lalu nanti akan diarahkan ke terminal Laragonnya. Nah, di sini saya sudah mengetikkan project yang akan saya buat ya teman-teman. Nah, ini yang teman-teman ketikkan Composer Create Project. Nah, di sini saya nama foldernya Naila YP Panda ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil ya teman-teman. Menginstal ini tergantung jaringan teman-teman juga ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menjalankan projectnya ya teman-teman. Nah, sebelum itu, teman-teman harus melihat dulu nih apakah project Laravel yang teman-teman ketikkan tadi sudah terinstall. Maka kita akan buka di Laragon www ya teman-teman. Lalu nah, di sini sudah terinstall ya teman-teman project yang saya buat tadi. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan Laravelnya nih teman-teman. Maka kita buka Laragon dan klik Start All ya teman-teman. Nah, nanti akan ada detik nih project nih teman-teman jika teman-teman baru membuat projectnya. Nah, setelah ini ada dua cara nih teman-teman untuk menjalankan Laravelnya. Yang pertama menggunakan fitur virtual host Laragon nih teman-teman. Jika teman-teman belum setup database, maka nanti akan ada error nih teman-teman. Nah, satu lagi caranya dengan fitur bawaan PHP nih teman-teman. Teman-teman membuka Visual Studio Code-nya, lalu membuka terminal, new terminal, lalu teman-teman bisa mengetikkan PHP artisan serve nih teman-teman. Nah, di sini sudah ada IP-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa salin atau langsung mengklik ya teman-teman. Kita buka browser lagi. Oke. Nah, ini tampilan yang sudah di setup database-nya ya teman-teman. Kebetulan saya tadi sudah setup database. Nah, jika belum setup database, maka akan ada muncul halamannya tetap error ya teman-teman. Nah, setelah itu, jika teman-teman tidak mau error, maka kita akan setup database-nya ya teman-teman. Nah, kita buka Visual Studio Code-nya. Lalu kita cari yang namanya env ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah merubah ya teman-teman. Di sini nanti sebelum teman-teman merubah pastinya ada pagar nih teman-teman di sini, di bagian sini ya teman-teman. Nah, jika ada pagar maka teman-teman cukup menghapus pagar itu ya teman-teman. Karena itu merupakan sebuah komen. Jika teman-teman tidak menghapus komennya, maka nanti database-nya tidak termigrasi ya teman-teman. Nah, ini saya buat nama database-nya sama dengan nama project saya ya teman-teman. Dan DB connection-nya sebelumnya itu SQLite, namun kita ubah ya teman-teman menjadi MySQL. Selanjutnya kita akan migrate ya teman-teman. Ini langkah-langkah yang teman-teman akan lakukan. Teman-teman cukup mengetikkan PHP artisan migrate. Lalu nanti akan ada will you like to create it? Nah, teman-teman cukup mengetikkan yes. Lalu database-nya akan diproses teman-teman. Nah, jika sudah done ya teman-teman, maka berhasil ya teman-teman migrasi database. Lalu setelah teman-teman migrasi database ini, kita buka lagi webnya tadi. Nah, di sini teman-teman cukup refresh saja ya teman-teman. Nanti akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Jadi halamannya sudah tidak error lagi teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke root, view, dan controller. Itu merupakan mekanisme untuk menghubungkan URL yang diketik user
dengan fungsi atau controller yang ada di aplikasi. Sebelumnya root itu ada jenisnya ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada basic root, lalu ada root parameter, dan juga ada name root ya teman-teman. Yang pertama kita akan mencoba yang namanya basic root. Ini akan menentukan apa yang ditampilkan ketika alamat URL tersebut diakses nih teman-teman. Oke, coba kita akses ya teman-teman. Di sini saya sudah mengetikkan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman cukup mengetikkan seperti ini, boleh dicontoh. Oke. Selanjutnya kita buka browser lagi. Kita ketikkan di sini /pcr. Oke. Nah, teman-teman, di sini URL-nya sudah terhubung ya, teman-teman. Selamat datang di website kampus PCR. Berarti basic root ini harus kita masukkan ya, teman-teman, rootnya. Di sini kan rootnya PCR nih, teman-teman. Lalu akan ada retron selamat datang di website kampus PCR. Nah, teman-teman bisa mengetikkan PCR di sini, teman-teman. Yang tadi /pcr ya, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti ini. Saya juga sudah mengetikkan di sini root baru seperti tadi ya, teman-teman. Namun saya ubah rootnya menjadi mahasiswa, teman-teman. Nah, kita akses ya, teman-teman. Apakah sama? Nah, teman-teman, muncul ya teman-teman, halo mahasiswa. Jadi basic root ini dia akan menampilkan alamat URL yang kita akses nih teman-teman. Seperti ini kan alamat URL-nya atau rootnya mahasiswa gitu kan. Lalu kita ketik di sini mahasiswa, maka akan muncul halo mahasiswa seperti itu ya teman-teman basic root. Selanjutnya kita akan mencoba yang namanya root parameter nih teman-teman. Jadi root parameter ini akan menangkap nilai sebuah variabel nih teman-teman. Tulisan pada parameter di root itu menggunakan ditandai dengan kurung kurawal ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengetikkan root parameternya. Akses ya teman-teman. Di sini ada nama, lalu kita slashkan Naila tadi, maka dapat diambil melalui param 1 nih teman-teman. Jadi jika kita tidak masukkan nama Naila ini nih teman-teman, apa yang terjadi? Nah, ini terjadi jika URL itu tidak mengikut sertakan parameter, teman-teman. Jadi, /Naila di sini ini merupakan parameter namanya, teman-teman. Begitu. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke name root nih, teman-teman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa param 1 tadi bersifat required, teman-teman. Sehingga parameter harus disertakan dengan URL nih, teman-teman. Jika tidak, maka Laravel tidak akan mengenali request yang masuk nih, teman-teman. Jika parameter bersifat opsional, maka kita akan menambahkan tanda tanya nih, teman-teman, di samping param 1-nya. Dan kita akan mengeset nilai default-nya nih, teman-teman, di bagian function. Kita ketikkan sama dengan tanda petik 2, teman-teman. Oke, kita ubah jadi nim saya ya teman-teman. Nim saya. Nah, kita coba nih teman-teman.
Nah, kita ganti juga ini menjadi NIM ya, teman-teman. Kita coba ya, teman-teman, NIM. Oke, teman-teman, di sini muncul ya, teman-teman. Jika kita tidak memasukkan parameternya, apa yang akan terjadi? Nah, teman-teman, di sini jika kita tidak memasukkan parameternya, maka tidak akan terjadi error nih, teman-teman. Itu berbeda dengan basic root tadi. Jika root parameter tadi yang tidak bersifat opsional, maka dia harus menampilkan parameternya ya, teman-teman. Harus memasukkan parameternya. Nah, sementara dengan yang bersifat opsional ini, tanpa memasukkan parameter pun dia tidak akan error ya, teman-teman. Berbeda dengan yang tidak bersifat opsional tadi atau yang bersifat required tadi, teman-teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke Nemrut nih, teman-teman. Di Nemrut ini memudahkan untuk pemanggilan di controller ataupun view nanti nih, teman-teman, penamaannya. Di Nemrut ini penamaan rootnya lebih mudah nih, teman-teman, dilakukan. Saat pemanggilan root di view atau controllernya root mahasiswa tadi sesuaikan dengan root yang ini ya, teman-teman. Jadi ada penambahan name mahasiswa.show-nya nih, teman-teman. Kita akan menggunakan name root pada view untuk masukkan sebuah link nih, teman-teman. Kita buka resource views welcome.php nih, teman-teman. Di sini saya sudah memasukkan penggunaan root pada tag pada link harusnya nih, teman-teman. Oke, sudah masuk rootnya. Dalam pembuatan aplikasi web nih, teman-teman. Request yang dikirim dari browser atau klien ke server dapat menggunakan berbagai HTTP web atau metode nih, teman-teman. Masing-masing metode itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda nih, teman-teman. Get digunakan untuk menampilkan atau data di halaman. Post digunakan untuk menyimpan dan mengirim data baru. Put atau patch digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Delete digunakan untuk menghapus data. Ini kita sudah memasukkan root tadi ya, teman-teman. Maka teman-teman bisa melihat di halaman awal tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke controller. Nah, controller ini merupakan jembatan antara model dan view nih, teman-teman. Serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Nah, controller ini berada di app http controller nih. Controller terbagi 3 juga nih jenisnya. Yang pertama basic controller, resource controller, dan root controller. Selanjutnya kita akan masuk dulu ke basic controller. Kita akan buka lagi nih terminal. Maka kita coba ketikkan php artisan make controller pegawai controller. Nah, di sini merupakan perintah untuk membuat pegawai controller nih, teman-teman. Di sini saya membuat controller untuk pegawai, teman-teman. Maka kita enter saja. Nah, teman-teman, di sini berhasil ya, teman-teman. Ini
Nah, ini berhasil teman-teman. Pegawai controllernya akan otomatis terbuat nih teman-teman di controllernya. Di sini belum ada function ya teman-teman. Di sini cuman ada kelas aja. Selanjutnya kita masuk ke resource controller. Kita akan membuat mahasiswa controller nih. Oke teman-teman, berhasil ya teman-teman. Mahasiswa controller terbuat nih teman-teman. Nah, di sini functionnya tergenerate ya teman-teman secara otomatis. Udah ada nih public function index, create, store, show, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita akan masuk ke root controller. Sebelumnya kita sudah membuat root mahasiswa tadi ya teman-teman. Kita sudah memasukkan logika langsung di functionnya teman-teman. Cara mahasiswa tadi tidak akan mengarahkan ke controller ataupun ke view nih teman-teman. Melainkan hanya berhenti pada function saja nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan logika pada controllernya nih. Pada mahasiswa controller, kita akan modifikasi nih teman-teman. Pada bagian show-nya. Nah, di sini kita buat return data mahasiswa param 1. Pada web.php tadi kita akan menambahkan root ke mahasiswa controller. Teman, di sini saya sudah menambahkan root untuk mahasiswa controller. Selanjutnya kita akan akses rootnya dengan parameter tambahan nih teman-teman. Buka browser. Kita masukkan mahasiswa haha nih teman-teman. Kita buat. Kenapa terjadi error seperti ini? Karena katanya undefined variable param 1 nih teman-teman. Nah, kita masuk ke mahasiswa controllernya nih teman-teman. Di sini kan sudah ada param 1-nya nih teman-teman. Nah, tapi di functionnya ini belum ada nih teman-teman. Di functionnya saya belum mengganti ID-nya dengan param 1 nih teman-teman. Kita coba ganti dengan param 1 ya teman-teman. Iya. Oke teman-teman. Sekarang kita refresh lagi ya. Oke teman-teman, berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke view. Ini merupakan antarmuka yang menampilkan data yang dikirim dari root dan controller nih teman-teman. View ini terletak pada resource. Kita buka Discord-nya lagi. Resource. Ini ya teman-teman view. Nah, welcome.php tadi ini berada di views nih ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke root view. Pada root view ini, otomatis view ini dapat langsung kita akses nih teman-teman tanpa perlu menggunakan controller. Kita akses melalui root ya teman-teman. Sekarang akan coba membuat root yang akan menampilkan halaman about nih teman-teman. Oke, kita buat file baru ya teman-teman di views dengan nama halaman about.blade.php. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat halaman about-nya nih teman-teman isinya. Oke, sekarang kita akan menambahkan root-nya ya teman-teman di web.php-nya. Di sini saya sudah menambahkan root get about-nya nih teman-teman. Selanjutnya kita akan mengakses halaman about-nya. Buat di sini about. Oke teman-teman, di sini halaman about-nya sudah muncul ya teman-teman. Ini adalah halaman about. Halo, ini Naila.
Selanjutnya kita masuk ke root controller view nih. Kita akan coba modifikasi show di controller ya teman-teman, di mahasiswa controller. Ini saya sudah modifikasi bagian show-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa mengetikkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat file baru di views nih teman-teman. Kita ketikkan halaman mahasiswa detail.php. Oke. Jadi kita akan membuat dua file ya teman-teman. Pertama halaman detail, lalu selanjutnya kita akan membuat file halaman profil ya teman-teman. Halaman mahasiswa.profil.blade.php. Di sini sudah muncul ya teman-teman file mahasiswa profil dan detail tadi nih teman-teman. Mahasiswa detail. Nah, muncul ya teman-teman, berarti sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan coba halaman profil, apakah berhasil juga. Oke, teman-teman berhasil. Nah, jadi di bagian root view controller ini, view-nya akan diakses oleh controller tadi nih teman-teman. Seperti yang ada di mahasiswa controller tadi, kita kan sudah membuat logikanya nih teman-teman. Kita buat param satunya detail, maka dia akan di URL-nya membaca detail nih teman-teman. Mahasiswa detail seperti sudah. Jadi teman-teman, kesimpulannya pada root itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama ada basic root, root parameter, dan name root nih teman-teman. Nah, untuk controller itu ada basic controller, resource controller, dan juga root controller. Untuk view itu ada root view dan juga root controller view. Nah, untuk root itu menghubungkan URL yang diketik user dengan fungsi atau controller. Sementara untuk controller itu merupakan jembatan dari model dan view-nya nih teman. View ini teman-teman merupakan antarmuka atau tampilannya teman-teman yang dikirim dari root dan controllernya tadi. Berakhirnya video langkah-langkah menginstalasi Laravel pada kali ini teman-teman. Teman-teman cukup mengikuti langkah demi langkah aja nih teman-teman. Pastinya teman-teman cukup mudah untuk mengetahui dan memahaminya nih teman-teman. Oke teman-teman, semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga teman-teman boleh mencoba di rumah juga ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dari view ini, otomatis view ini dapat langsung kita akses nih teman-teman tanpa perlu menggunakan controller. Kita akses melalui root ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat halaman about-nya nih teman-teman isinya. Oke, sekarang kita akan menambahkan root-nya ya teman-teman di web.php. Dan di sini saya sudah menambahkan root get about-nya nih teman-teman. Selanjutnya kita akan mengakses halaman about-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini halaman about-nya sudah muncul ya teman-teman. Ini adalah halaman about. Halo, ini Naila. Oke. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke root controller view nih teman-teman. Kita akan coba modifikasi show di controller ya teman-teman, di mahasiswa controller. Oke, kita coba buka.
Nah, pada bagian show ini kita akan modifikasi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah modifikasi bagian show-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa mengetikkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat file baru di Views nih teman-teman. Kita ketikkan halaman mahasiswa detail.blade.php. Oke. Jadi kita akan membuat dua file ya teman-teman. Pertama halaman detail, lalu selanjutnya kita akan membuat file halaman profil ya teman-teman. Halaman mahasiswa.profil.blade.php. Ini sudah muncul ya teman-teman file mahasiswa profil dan detail tadi nih teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengakses halaman mahasiswa detail ya teman-teman. Kita coba nih. Mahasiswa detail. Nah, muncul ya teman-teman. Berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba halaman profil apakah berhasil juga. Oke teman-teman, berhasil. Nah, jadi di bagian root view controller ini, di bagian root controller view ini, view-nya akan diakses oleh controller tadi nih teman-teman. Seperti yang ada di mahasiswa controller tadi, kita kan sudah membuat logikanya nih teman-teman. Kita buat param satunya detail, maka dia akan di URL-nya membaca detail nih teman-teman. Mana untuk profil juga, lalu return view-nya maka akan masuk ke view-nya nih teman-teman. Kesimpulannya, pada root itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama ada basic root, root parameter, dan name root nih teman-teman. Nah, untuk controller itu ada basic root. Untuk controller itu ada basic controller, resource controller, dan juga root controller. Dan untuk view itu ada root view dan juga root controller view. Root itu menghubungkan URL yang diketik user dengan fungsi atau controller. Sementara untuk controller itu merupakan jembatan dari model dan view-nya nih teman-teman. Untuk view ini teman-teman merupakan antarmuka atau tampilannya teman-teman yang dikirim dari root dan controllernya tadi nih teman-teman. Teman-teman, berakhirnya video langkah-langkah menginstalasi Laravel pada kali ini teman-teman. Teman-teman cukup mengikuti langkah demi langkah aja nih teman-teman. Pastinya teman-teman cukup mudah untuk mengetahui dan memahaminya nih teman-teman. Oke teman-teman, semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga teman-teman boleh mencoba di rumah juga ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.